saya hormati pengatur acara, yang saya hormati manajemen XLB, yang saya hormati paguyuban versi damai, yang saya hormati Diaga Muda Indonesia, yang saya hormati paguyuban Incu Malam, juga bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus yang saya hormati dan saya ucapkan selamat datang untuk dua ahli terapi kita, Kang Putra juga Kang Rahman, yang sengaja Bandung. Saya ucapkan selamat datang. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari ini acara dibilang dadakan ya tidak, dibilang tidak ya dadakan, karena cukup waktu dalam satu hari. Ya, lebih dadakan. Kenapa? Kalau dadakan lebih terasa. Karena musimnya tahu bulat juga dadakan, hangat-hangat. Kalau udah dingin kurang begitu mantap. Insya Allah manajemen XLB menghadirkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kampung Cijulang yang pada hari ini luar biasa hadir banyak, karena banyak itu adalah di atas 2. Karena kami insya Allah untuk terapi itu target itu hanya 10 orang, 10 orang, tapi ini kayaknya lebih dari 10 Kang Putra. Ya, mudah-mudahan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan niat mulia dari manajemen XLB untuk berbagi kesehatan dan mengobati hal-hal yang artinya penderita penyakit di dalam tubuh kita, insya Allah nanti akan dipaparkan. Bahkan mungkin hari ini tidak bisa ditayangkan videonya, ya. Nanti ini bukan jualan obat, bukan. Ini hanya berbagi ke warga kaitan dengan kesehatan kita. Kira itu saja barangkali sebagai sambutan dari XLB Manajemen, ya. Mudah-mudahan acara ini sukses dari awal sampai akhir dan senantiasa mendapatkan ridho serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, saya ucapkan juga terima kasih Kang Erik dari Nutug ya, lewat tadi. Mohon maaf Kang Diki juga ya. Semua yang hadir pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya sehat jasmani, ya, sehat rohani, sehat rekening juga. Ya, karena itu awak sehat, duit kosong mah anggar nyari awak ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah kita kedatangan 2 ahli terapi. Yang pertama ada Bapak Muhammad Nur Rahman dan yang kedua ada Bapak Putra. Nanti insya Allah akan membagi kesehatannya, tip-tip kesehatan maksudnya ya, bukan membagi kesehatannya. Pas aja ya. Baiklah ibu-ibu, siap untuk menyimak yang akan disampaikan? Siap ya? Baiklah, acara selanjutnya itu penyampaian apa? Tips-tips kesehatan, sekaligus akan mencoba terapinya kepada Bapak Muhammadur Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini Bu ya. Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di sini dalam rangka undangannya mau diobati gratis gitu Bu ya. Ya, mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu sekalian ke sini ya, selain pengen diobati secara gratis juga bisa menambah barokah ya Bu ya, yang nanti tentunya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain mengenai manfaat produknya. Dan tak lupa kita ucapkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Saya bisa sampai di sini tim, walaupun mungkin tadi ada yang hadir mungkin sudah jam 10 ya Bu ya. Mohon maaf karena kami tadi ada misinformasi sehingga tidak mengurangi ya Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sini. Dan marilah sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasul besar Muhammad, pengikutnya semoga beliau mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Dan saya
pribadi mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara, yaitu yang menyediakan tempat di sini, yaitu Bapak Ustadz Cepi, ya Pak ya. Mohon ya Pak ya. Terima kasih, dan tim yang hadir di sini saya ucapkan, mewakili tim saya mengucapkan selamat datang dan bisa berkumpul bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir di sini. Nah, acara di sini sering ya Pak Ustadz ya. Sering. Jadi acara di sini sering, makanya tolong dimanfaatkan acara-acara seperti ini bagi siapa saja yang belum mendengar bahwa ada kegiatan semacam yang lain. Di sini tolong pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh XLB ini bisa menjangkau masyarakat luas. Begitu Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini udah berapa kali diterapi atau baru sekali ini Pak? Baru ya, baru. Nanti kalau mau diadain rutin kira-kira mau Ibu? Dan gratis lagi Bu. Tapi selain gratis nanti di sini akan diajarkan bagaimana ibu-ibu sekalian yang saya lihat umurnya ini masih pada muda-muda sekalian Ibu ya. Ini muda-muda apa saya salah lihat nih Bu? 17-an. 17 ya. Iya, nah mudah-mudahan nanti kalau diajarin cara diem di rumah bisa menghasilkan uang, pada mau Ibu? Bener nih. Ya, ntar giliran diajarin berkabur lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ditugaskan untuk berbagi tips atau bagaimana caranya kita biar pengen sehat ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehat ini ada dua, ada sehat yang memang dikoordinir oleh dirinya sendiri, maupun ada cara di luar itu mungkin dengan produk-produk herbal ya. Jadi mungkin yang duit dan kantongnya tebal ya, contoh seperti kayak artis-artis kan banyak duitnya tuh Bu ya. Nah, sehingga dia dengan mudahnya membeli produk-produk yang mungkin kualitasnya bagus buat merawat tubuhnya sehingga terlihat kinclong, ya kan? Di sini yang pengen kinclong siapa nih? Ada nih, kayaknya di depan yang senyumnya ini nih, menawan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan satu materi ya. Nanti di sini materinya dibagi dua ya antara saya dengan teman saya. Saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana biar supaya kita sehat ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, kalau yang ngomong kira-kira sakit, materinya ini nggak akan diterima atau didengar oleh orang-orang, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, perkenalkan, nama saya Rahman, saya tinggal di Depok. Nah, saya memang benar-benar perusahaan pengobatan gratis. Tapi sebelum kita lakukan pengobatan, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar bagaimana sih merawat kesehatan dengan baik dan benar. Nah, saya bisa membuktikan ya Bapak Ibu sekalian, mungkin boleh silakan menjawab. Kalau jawabnya benar nanti dikasih produk kan nih Pak? Dikasih Pak ya. Nah, saya mau bertanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira usia saya berapa nih Bapak Ibu sekalian? 60. Yang pas. Hah? 40. Orang di situ catatannya ada kok. Jadi nggak ada yang jawab ya. 49 Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira dengan usia 49, saya alhamdulillah yang mewakili dirinya, saya sehat sampai hari ini. Pegel enggak, pusing enggak, coba. Ya, karena apa? Ada produk yang dibilang apa, produk ajaib. Nah, Bapak Ibu sekalian pengen mendapatkan kesehatan seperti saya, dan saya memang benar bukan hanya omong kosong Bu ya. Ini prolog ya sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya. Jadi sampai hari ini Pak, sehat walafiat. Ya, jadi saya juga bisa melihat ibu-ibu yang senyumnya ditahan apa yang enggak, saya bisa lihat Bu dari sini Bu ya. Karena pandangan matanya masih cukup jelas. Oke Bu ya, oke, langsung saja saya akan menyampaikan materi. Nah, sebetulnya yang namanya penyakit itu ada nggak sih Bapak Ibu sekalian? Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, yang hadir di sini kira-kira mau menghadiri dalam rangka pengen diobatin atau pengen dengerin orang ngomong aja Bu? Pengen diobatin, berarti ini mayoritas pada alhamdulillah. Jadi yang namanya penyakit Bapak Ibu sekalian itu tidak ada. Kenapa saya katakan tidak ada? Sekarang coba kita pikir, kita bayangkan masing-masing ya. Bapak Ibu sekalian, ketika makan minum itu dicerna di mana? Di pencernaan ya. Jadi yang masuk ke dalam tubuh, baik makanan maupun minuman itu dicerna di perut. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apa yang keluar dari badan ibu atau apa yang keluar dari perut ibu? Ada 3 segitiga materi sampah. Betul nggak? Ada 3 sampah nih Bu. Sampah yang pertama namanya zat padat, namanya BAB. Betul nggak? Yang kedua ada namanya zat urin, zat cair, namanya air pipis, air kencing. Betul nggak?
Nah yang ketiga ini namanya zat purin, uap. Bapak Ibu, dari bawah keluar apa namanya? Suara angin ya. Dari atas sendawa. Nah itu namanya apa Bu, materi apa? Kalau boleh bukan padat, bukan cair, berarti materi yang bentuknya angin, uap atau gas. Jadi ada 3 materi sampah. Nah apabila Bapak Ibu sekalian tidak mengelola dengan baik dan benar, maka inilah yang akan menimbulkan bibit-bibit permasalahan kesehatan. Sebetulnya ini namanya pengendapan, ya, bukan penyakit. Contoh, ada orang yang tidak bisa buang air kecil ya, kita sebut kencing aja lah ya, nggak bisa kencing. Nah itu dibawa ke dokter, diapain Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu? Di kateter, betul nggak? Dibikin lubang mungkin di pinggir-pinggirnya ya, tujuannya apa? Supaya air kencingnya bisa keluar. Kenapa di kateter Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu? Ada yang di depan tahu? Oh cepat senyumnya doang, oke nggak apa-apa. Ya beri bisa meriah nih buat yang di depan nih, senyum terus nih. Ya jadi gini Bapak Ibu sekalian. Ketika di kateter, kenapa? Karena kantong air untuk menyimpan air minum yang disebut kantong kemih, ini ruangannya sangat tidak mau, itu harus dikeluarin, betul nggak? Betul ya? Sama halnya seperti BAB. Ketika Bapak Ibu, coba bayangkan, Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu di sini yang makannya 3 hari sekali ada? Ada. Banyak ya, yang di belakangnya banyak, jangan-jangan makannya nih bisa 5 kali nih yang di belakangnya. Ya, makan pagi, siang, sore, begadang makan lagi ya kan? Nah jadi Bapak Ibu sekalian, rata-rata orang makan, rata-rata ya orang normal makan 3 kali, bener nggak? Jadi pagi sarapan sepiring ya Bu ya, bukan semangkok kan Bu, sepiring ya, sepiring. Oke, siang sepiring, betul nggak? Nah sore sepiring nggak? 3 piring masuk ke dalam perut Ibu, perut Bapak Ibu sekalian, bener nggak? Terus ada nggak? Besok pagi makan lagi nih sepiring, siang sepiring, sore sepiring, udah 6 piring masuk ke dalam tubuhnya, masih mau nggak mau dikeluarin, ada nggak? Ada Bapak Ibu sekalian di sini yang 2 hari belum BAB ada? Ya selamat ya Bapak Ibu sekalian ya, yang menahan ya. Itu sampah-sampah itu harusnya dibuang nggak Bapak Ibu sekalian? Nah kenapa Bapak Ibu sekalian disimpan? Saya mau nanya nih. Nah tujuannya buat apa ini? Ketika Bapak Ibu makan nih malam ditraktir sama Pak Ustadz nih, Pak Ustadz kan lagi ulang tahun nih. Ulang tahunnya kapan Pak Ustadz? Masih lama. Jadi Pak Ustadz ini cerita Pak Ustadz ulang tahun. Ya kan, ngundang nih Bapak Ibu sekalian hadir, dikasih suguhan yang enak-enak. Pas giliran makan kan rasanya enak nih, karena pengen menghayati makanan ini dimakan, gak mau dibuang selama 3 hari. Apa begitu? Enggak kan? Jadi yang namanya makanan Bapak Ibu sekalian, pagi sepiring, siang sepiring, sore sepiring, besok paginya kalau boleh, ini kan hukum gak boleh dibuat-buat ya, artinya wajib harus besok paginya dikeluarin Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Ini yang namanya siklus, ada masuk ada keluar. Nah kalau masuk terus, bener nggak? Terus nggak mau dikeluarin, kira-kira jadi potensi nggak? Potensi penyakit. Berarti sesungguhnya penyakit ada nggak? Nggak ada. Kalau Bapak Ibu sekalian menjaga siklus tadi, maka penyakit itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang hari ini ya, yang baru 2 hari, 3 hari baru dikeluarin, bolehlah kembali ke jalan yang. Jadi penyakit itu nggak ada, yang ada tadi penyumbatan. Jadi untuk sehat yang pertama ada 4 ya. Pertama pengendalian, ya tadi udah ya penjelasannya. Terus kedua pernapasan, ketiga olahraga, keempat baru pola makan. Nggak boleh dibalik-balik tuh, harus 4 seperti ini ya, keterangannya harus jelas seperti ini. Tolong dipahami benar. Ya ada orang bilang Pak olahraga teratur bisa sehat Pak. Sekarang kita buktikan olahraga pertama bukan pengendalian. Ibu sehebat apapun rajin olahraga, kalau makan nggak mau dikeluarin, bener nggak Pak? Minum nggak mau dikeluarin, jadi penyakit nggak? Jadi siklus ini harus dijaga Bu. Oke? Jadi ada 3 materi sampah kembali lagi ya. Jadi yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, ketiga zat purin. Nah yang zat ini udah jelas Bu ya. Udah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya jadi nggak ada penyakit yang ada pengendapan atau penyumbatan. Nah sekarang 2 materi tadi zat padat, zat cair, tolong Ibu perhatikan benar ya. Ketika Ibu minum ya, minum ini terserah ya Ibu mau minumnya apa sih namanya, ya artinya dalam kondisi minum kita juga harus menjaga adabnya ya. Itu harus sambil duduk ya, banyak ya kalau di iklan-iklan TV minum sambil berdiri, bener nggak? Nah ini cara yang salah. Kita kan punya adab, punya agama, minum tuh sambil duduk, apalagi minum sambil lari ya kan, bahaya lagi itu Bu. Jadi konsumsi air bening yang cukup ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang.
Nah, terus kemudian ketika kita mengkonsumsi air bening ya, bukan air putih. Siapa di sini yang sering ngomong air putih? Ya, air putih nanti anak kecil dikasih suruh ngambilin air putih, susu lagi dikasih. Air bening ya, air yang transparan. Jadi air bening jumlahnya harus cukup. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi air bening, terus mengkonsumsi air yang lain, Bapak Ibu sekalian di sini ada yang sering minum teh, kopi, ada? Banyak ya, tolong perhatikan ketika Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi air kopi atau air teh, segera minum air bening untuk menetralisir kerja ginjal, bener nggak? Nah, jangan kayak, mohon maaf, kalau kita di kota-kota besar, sopir ya sering bahkan saking kebeletnya mobilnya sendiri dikencingin, bener nggak Bu? Ya, terus kadang-kala dimasukin ke botol warnanya kuning. Jadi jaga supaya airnya ini tetap bening, tetap bersih. Berarti jumlah air yang dikonsumsi sudah cukup. Jadi kalau kurang maka dia akan mengendap di ginjal, mengkristal sehingga menjadi batu ginjal. Nah, ini sebetulnya nggak ada penyakit karena malasnya kita. Kita dikasih amanat oleh Allah, disuruh menjaga merawat tubuhnya. Tapi kita begitu cerobohnya. Ada orang bilang sakitnya karena ceroboh tadi, betul nggak? Ya, beda kalau misalkan kita lagi jalan ya kan kepaduk ya kan, jatuh terguling-guling berdarah-darah ya mungkin lain lagi ceritanya. Nah, ini kita mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman sembarangan, berarti kita sendiri yang tidak mau menjaganya. Oke ya. Nah sekarang potensi penyakit yang disebabkan oleh zat padat, zat cair Bu, ini sangat sedikit. Contoh ya, zat padat mungkin ambeien, betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus apa lagi? Ya mungkin yang berkaitan dengan pencernaan. Terus zat cair juga jumlah penyakitnya sangat sedikit. Misalkan air kencing itu biasanya hernia atau prostat ya. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya, pernah dengar ya prostat atau hernia. Nah, ini yang terakhir ini zat purin. Zat purin ini tadi bentuknya uap. Nah, ini Bu yang menyebabkan berbagai macam keluhan-keluhan, mulai dari sakit pusing. Tadi saya bilang sampai detik ini saya alhamdulillah ya, ini rahmat Allah yang saya dapatkan. Kenapa? Karena saya senantiasa menjaga ilmu Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus paham syarat mendapatkan ilmu ada berapa Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu? Ini dikasih apa nih Pak Haji nih? Pak Ustadz, dikasih produk ya. Pasti nggak ada yang bisa jawab soalnya, kalau ada ya saya tekor ya. Nih, yang bisa jawab syarat mendapatkan ilmu ada berapa? 60. Nih saya kasih di gratis nih harganya 225 nih. Ya Bapak Ibu sekalian pasti sebetulnya tahu, cuman nggak sadar aja. Ya, jadi ini nggak ada yang tahu nih, ya saya taruh lagi nih. Jadi syarat mendapatkan ilmu itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Ya, ada teori, ada praktek. Kalau nggak percaya tanya ke Polda Metro Jaya. Kalau mau ngurus SIM syaratnya ada berapa? 2. Contoh ya Bapak Ibu sekalian, mau bikin SIM, ujian teorinya lulus, ujian prakteknya gagal, dapat SIM nggak? Berarti harus 2, bener nggak? Sekarang Bapak Ibu nih contoh, Bapak Ibu punya calon mantu. Nah di sini ada yang punya calon mantu, di mana nih orang ini? Kiki ya, Kiki yang udah mau punya ini nih, punya calon ibu mertua. Nah, ketika dia itu ujian teorinya benar, terus prakteknya gagal, dipaksain punya SIM, akhirnya apa? Kira-kira kalau bawa penumpangnya was-was, khawatir nggak? Saya lewat jalan, kemungkinan selamat apa enggak? Kalau misalkan enggak ya, saya mungkin tahu ada di rumah sakit kali itu. Untungnya yang bawa motor bukan saya, karena saya biasa Bu kalau bawa motor seringnya ngantuk. Ya, karena nikmat, ngantuk kan nikmat, enak Ibu ya. Ya jadi syarat mendapatkan ilmu, ingetin ya, ada dua ya Bapak sekalian ya. Jadi mohon maaf saya taruh lagi ya, karena nggak ada yang bisa jawab. Jadi penting ya Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah pengetahuan, tapi tolong dipraktekkan ya. Oke Bapak Ibu sekalian ya, ini sebelum nanti dilanjut sama Putra, terus nanti kita lakukan terapi. Ini karena penting. Jadi yang pertama, pengetahuan tadi tolong dipahami bahwa tidak ada penyakit yang ada penyumbatan segitiga materi sampah, ada sampah zat padat, zat cair, zat purin. Nah sampah-sampah ini kalau mau keluar dia akan memberikan sinyal, memberikan isyarat, memberikan ciri-ciri, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah sekarang saya kasih tahu kenapa orang hari ini sering pusing, pegel-pegel, dan saya katakan itu nggak ada dan itu sangat mudah untuk saya keluarkan. Ya, ada tekniknya. Contoh, ketika Bapak Ibu sekalian pengen BAB, ada nggak sinyalnya? Ada ya. Misalkan kebelet, pengen apa Pak? Pengen kencing ya. Mules, pengen BAB, betul nggak ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah pusing itu materi mau keluar dari tubuh Bapak Ibu sekalian, tapi selama ini yang Bapak Ibu lakukan apa? Mengkonsumsi obat nggak?
Bener ya? Ada yang mau konsumsi obat ya? Bener ya Bu ya? Itu adalah cara yang benar apa salah? Saya mau tanya nih. Itu yang benar, cuman tadi nggak ada request hadiah itu Bang, jadi mohon maaf ya nggak dikasih. Jadi itu cara yang salah Bapak Ibu sekalian. Kalau pengen bukti sekarang gini, tadi ya mengeluarkan ada sinyal lah, bener ya. Jadi materi mau keluar dari tubuh Bapak Ibu sekalian, pinggang pada pegel, ya badan pada kaku, itu materi satu urinnya mau keluar Bu. Keluarnya lewat mana? Siapa yang tahu? Lewat pori-pori kulit. Makanya ada istilah dengan berolahraga orang sehat. Tapi olahraganya kalau seminggu sekali nggak akan sehat Bu. Bahkan sekarang orang menganggap olahraga itu hanya cuma ganti baju doang. Ya Bapak Ibu sekalian yang kelihatan hari ini pakai jilbab, pasti non olahraga jilbabnya dicopot, terus pakai celana training ikut-ikutan anak muda, terus jalan kaki sejauh misalnya 100 meter udah dianggap olahraga, malah pakai sepatunya sepatu cat. Apa itu? Jadi yang olahraga bukan badannya tapi pakaiannya. Ya betul nggak Bapak Ibu sekalian? Oke ya, jadi zat padat, zat cair, zat purin. Nah, zat purin inilah yang nanti pada hari ini akan kita demonstrasikan bagaimana mengeluarkan zat purin dengan gampangnya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya sampaikan ya secara garis besarnya, kalau memang terasa sulit, maka di sini ada solusi lain. Solusi lain yaitu dengan menggunakan produk yang dikeluarkan oleh SLB. Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat SLB. Ya, karena ini mendung dan materi yang mau saya sampaikan banyak, ya nanti kita diskusi aja. Saya akhiri aja Pak ya. Saya akhiri aja Bu ya, nanti langsung diperbanyak prakteknya aja. Oke, dari saya cukup sekian. Kita bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.